Hai semuanya, saya cukup terkejut dengan video 1,7 juta views dengan begitu banyak komen, like, sama share. Terima kasih banyak untuk doa dan dukungannya. Saya yakin mami-mami di sini juga hebat-hebat banget dan punya anak yang luar biasa. Saya mau berbagi aja sedikit awal mula anakku bisa suka matematika, mungkin merangkum banyak pertanyaan mami-mami di kolom komentar. Awal mulanya gimana sih? Nah, usia 2 tahunan saya beli poster abjad angka 1 sampai dengan 10, hewan-hewan, kendaraan, dan ditempel di dinding tempat di mana anakku bermain. Makin kesini anaknya udah hafal dan udah rusak juga karena dirobek, namanya anak-anaknya. Akhirnya saya lepas semuanya, dinding saya cat. Suatu ketika kami pergi ke toko buku, di bagian buku anak itu ada perkalian 1 sampai 10, saya ambil bersama dengan beberapa buku anak. Sampai di rumah perkalian itu tersimpan dan tergulung dengan rapi. Udah lupa nih. Nah, ketika di mall, anakku tuh tertarik sama kalkulator, dipegang, dilihat. Karena harganya lumayan, saya cuma kasih pengertian aja. Fit, belum butuh loh, nanti kalau udah SD ya. Dan syukurnya anaknya bisa mengerti. Di perjalanan pulang, saya ingat bahwa di layar mobil tuh ada aplikasi kalkulator. Dan sepanjang jalan balik ke rumah, itu aja yang dimainin sampai ke rumah. Selain kalkulator, anakku juga hafal lokasi parkir gedung. Karena emaknya sering banget lupa di mana parkir. Waktu itu iseng bilang, "Nak, hafal ya kita parkir di nomor sekian." Terus pas pulang ditanya, "Masih ingat nggak?" Saya juga cukup terkejut ya, karena ingat. Angka-angka di lift, timbangan digital, nomor-nomor di tol selalu dihitunginnya. Umur 3 tahun, anakku les renang di Anak Air Swim School Cibubur. Itu lokasinya cukup jauh dari rumah dan tolnya juga harus melewati 3 kali tol. Dan itu bener-bener dihitungin, dihafalin, dan diomongin sampai dengan kita sampai ke kolam renang. Awal tahun ini saya sempat ujian PPDS di Undip. Kami bertiga naik mobil ke Semarang 5,5 jam, sekitar 400-an kilometer. Kilometernya bener-bener diomongin. Sampai di Semarang, paling kalau tidur atau capek berhenti terus sebentar lanjut lagi. Kalau mami-mami pernah lihat siaran TV Number Block, anakku tuh suka banget sama siaran satu itu. Karena di sana ada penambahan, pengurangan sederhana yang dibuat menyenangkan sehingga anak betah berlama-lama untuk menonton. Siaran TV itu yang bikin anakku salah satunya hafal 1 sampai 100 dalam bahasa Inggris. Nontonnya di televisi, bukan di gadget, dibatasi kalau di bawah jam 12 itu 2 jam, dan kalau malam cuma 1 jam aja. Di pagi hari, sewaktu anakku belum TK, sarapan dan minum susu di meja makan, saya ingat gulungan perkalian yang pernah saya simpan dengan rapi di dalam lemari, saya ambil. Saya taruh tuh di atas meja setelah selesai sarapan. Dibacalah nomor-nomor itu perkalian 1 sampai 10, saya cukup terkejut. Anak ini kok betah banget lama-lama berdiam diri untuk membacakan perkalian itu. Besoknya saya ambil lagi posternya dan mulai tutupin hasil dari perkalian dengan kertas. Makin excited lagi. Kita berproses setiap hari itu 15 menit setelah selesai sarapan. Yang perlu diingat, kalau udah kelihatan bosan dan udah nggak mau lanjutin lagi, stop, nggak usah dipaksain, lanjutkan dengan aktivitas bermain yang lain. Saya beli papan tulis kecil. Anakku ini ngerjain emaknya, disuruhnya lah emaknya nulis 1 sampai 100, dihapus sama dia, disuruh lagi saya tulis 1 sampai 100, kadang 200. Karena ngerasa nggak muat lagi nih papan, akhirnya saya pergi ke IKEA cari papan tulis yang lebih besar. Nah, disitulah disuruhnya lah emaknya tulis sampai dengan 500, bahkan sampai dengan 1000. Tapi di situ saya lihat anakku ini ternyata mengamati emaknya, cara menulis angka-angka seperti apa, cara emaknya pegang spidol seperti apa. Saya pengen ngecek lebih dalam lagi apakah benar anak ini suka dengan matematika. Saya mulai kasih soal-soal sederhana. Awalnya 5 soal, seperti 2 tambah 3, kemudian minta nambah lagi anaknya 5 soal, kemudian minta lagi nambah soal, jadi 20 soal totalnya. Saya kasih poin yang bisa ditukarkan dengan mainan setiap 100 poin. Jadi berhasil mengerjakan soal tuntas, mau benar mau salah, itu dapat 1 poin. Menggambar dapat 1 poin. Dance juga dapat 1 poin, ngabisin air dapat 1 poin. Gadget nggak sih? Masih ya, Mam. Tapi biasanya di gadget itu kalkulator. Tontonan-tontonan seperti Marble World, Marble It Up, itu biasanya di televisi bukan di gadget. Kalkulator ini sangat bermanfaat banget buat ngisi waktu, apalagi kalau lagi ngantri atau nungguin emaknya lagi ngontrol, itu benar-benar lumayan menyita waktu ya. Kayaknya itu aja pertanyaannya ya. Kalau menurutku, tiap anak itu punya bakat masing-masing. Ada yang suka matematika, melukis, menyanyi, bermain musik, pandai bersosialisasi, dan lain sebagainya.
Saya tidak memaksakan anak mana yang dia suka, saya fasilitasi, saya dukung semuanya. Kalau seharian di rumah kebanyakan menulis, saya ajak nih main sepeda, main mobil-mobilan, kereta, Lego, jalan-jalan, ke playground juga. Kita sebagai orang tua lebih dekat, lebih peka, ajak anak yang ngobrol, deep talk malam-malam, lebih mengerti perasaannya, banyakin main dan sosialisasi dengan teman-teman sebaya. Kalau belum kelihatan sekarang ya sabar ya mam. Banyak banget buku-buku bagus di luar sana, karena banyak ilmu di luar sana yang kita nggak akan tahu kalau kita nggak belajar. Semangat my mami!